Obat Hati, Renungan Harian, Bugar Selamanya, oleh Kai Kusma. Mari kita dengarkan atau membaca renungan ini, maka hidupmu akan diberkati. Renungan hari ini berjudul, Apa Tujuan Hidup Anda? Ayat inti, renungan ini, terdapat dalam Mazmur 138 ayat 8. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Suami saya, Yan, terkena stroke lagi pada tanggal 23 Mei tahun 2003. Sekali lagi kadar kumadin, pengenceran darah, sempat menurun sehingga detak jantungnya yang tidak teratur tidak mampu mendorong darah kental itu melalui jantungnya yang cacat dengan cukup cepat dan bekuan darah terbentuk. Kali ini hal tersebut mengenai medulanya, pusat keseimbangan otak, mengakibatkan penglihatan ganda dan ketidakmampuan untuk berdiri atau berjalan. Istilah, memantul dari tembok, memiliki arti baru bagi kami yang mengawasi A mencoba berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi ternyata itu tidak mematahkan semangat Yan, begitu pula kejatuhan Ua ketika terguling turun dari bukit terjal menuju ke batu di samping jalan masuk tetangga. Terlepas dari memar dan pendamping pada tubuhnya, hasrat untuk berjalan mendorongnya menanggung 2 jam terapi fisik agresif setiap hari. Dan sekali lagi kuasa kesembuhan Tuhan ditambah dengan tekad manusia adalah kombinasi pemenang. Kita semua didorong oleh sesuatu. Apa yang mendorong Anda? Apa tujuan Anda dalam hidup? Apakah itu menghasilkan uang sebanyak mungkin? Apakah itu untuk mendapatkan promosi selanjutnya? Atau membeli mobil 4x4? Atau pergi ke liburan eksotik? Hati-hati, Raja Salomo berkata tentang tujuan yang berpusat pada diri, semuanya sia-sia. Namun meskipun kekuatan pendorong dalam hidup Anda adalah target jangka pendek yang penting seperti dapat berjalan lagi, saya berpendapat bahwa pencapaian itu akan meninggalkan kekosongan tanpa kebahagiaan yang Tuhan janjikan kepada Anda kecuali Anda hidup untuk memenuhi tujuannya bagi hidup Anda. Tanpa Tuhan, tulis Rick Warren dalam bukunya The Purpose-Driven Life, hidup tidak memiliki tujuan, dan tanpa tujuan, hidup tidak ada artinya. Tanpa arti, kehidupan tidak memiliki makna atau harapan. Mungkin Anda seperti Yesaya, sambil mengeluh, "Aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna." Yesaya 49 ayat 4. Atau seperti Ayub yang berkata, "Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak, dan berakhir tanpa harapan. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya." Lihat Ayub 7 ayat 6-16. Warren menyimpulkan, tragedi terbesar bukanlah kematian, melainkan hidup tanpa tujuan. Menjalani hidup dengan tujuan adalah hal yang sehat. Dr. Bernie Siegel menemukan bahwa pasien kanker yang ingin hidup sampai 100 tahun jauh lebih mungkin untuk bertahan hidup dibandingkan mereka yang tidak peduli. Inilah tantangannya, jalani hidup dengan tujuan bukan sekadar hidup lebih lama dan lebih sehat, tetapi untuk memenuhi rencana Tuhan bagi keberadaan Anda. Saya memperkirakan betapa kegembiraan Tuhan akan menangkap Anda. Tuhan, mengapa Engkau menciptakan saya, dengan gen-gen saya yang unik, ciri-ciri kepribadian, bakat, dan minat? Apa tujuanmu dalam hidup saya? Kesimpulan, di balik rasa sakit, keterbatasan, dan perjuangan hidup, Tuhan sedang menenun sebuah tujuan yang indah. Ketika hidup kita digerakkan bukan oleh ambisi pribadi, melainkan oleh panggilannya, setiap langkah, bahkan yang terlatih, menjadi berarti. Hidup dengan tujuan Tuhan mengubah luka menjadi harapan, dan kelemahan menjadi kesaksian kasih-Nya. Doa hari ini, Tuhan, tunjukkan tujuan-Mu dalam hidupku. Tolong aku hidup seturut kehendak-Mu dan pakai aku untuk memuliakan nama-Mu. Amin.